Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Saimin dan saimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tahun ini berbarengan dengan musim hujan ya, sehingga udaranya adem, sejuk, sedikit dingin begitu, dan sangat pas sekali sejalan dengan kita berpuasa, menjalankan ibadah saum, maka diiringi dengan tadarus Al-Quran, dengan tahsin Al-Quran, tilawah Al-Quran, membaca zikir pagi sore, dan menghafal doa-doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sangat cocok untuk tilawah Al-Quran ya, mengiringi ibadah saum kita. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah dimanapun berada, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang tadi saya bacakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Infak apa saja dan untuk apa saja, apalagi ini di bulan Ramadan. Masya Allah, sangat cocok sekali. Sedekah terbaik, infak terbaik di bulan Ramadan ini. Khairus sedekah fi Ramadan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Infak terbaik, sedekah terbaik, sedekah di bulan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk kegiatan masjid, untuk memberikan iftar, untuk apa? Sabilillah. Semua infak, semua sedekah maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala paling terbaik di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Rasulullah bulan Ramadan itu pribadinya Masya Allah ya, sangat dermawan sekali dibandingkan hari-hari biasanya. Nabi SAW itu pribadinya sangat jawadun, dermawan. Wa khairul jawad fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sampai sahabat Nabi menggambarkan lebih dermawan dibandingkan hembusan angin yang lembut. Untuk itu kita semua menyempurnakan ibadah saum diiringi dengan mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, berbagi kepada yang lainnya, mengeluarkan rezeki kita untuk iftar, untuk kegiatan masjid, untuk anak yatim, untuk fuqara, untuk masakin. Allah gambarkan infak kita di jalan Allah itu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seumpama satu sebutir biji tumbuh menjadi 7 tangkai atau 7 bonggol kalau jagung. Jadi kalau jagung itu luarnya biji, di dalamnya bonggol. Nah, sumbula itu bonggol. Sebutir biji menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap satu tangkai tumbuh mi'atu habbah, 100 biji. Ulang lagi, dari satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh berkembang menjadi 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah mengalihkan. Yudha'ifu itu melipat gandakan berkali-kali, liman yasha, tanpa batas. Kenapa? Wallahu wasi'un, karena Allah itu wasi'un, luas sekali, luas segalanya. Alimun, Allah itu maha mengetahui.
Kaum muslimin rahimakumullah, dalam rumus bisnis ya, investasi, tidak ada satu perusahaan pun yang sanggup menerapkan seperti ini, kecuali ini bisnis infak sedekah akhirat. Masya Allah. Bayangkan saja, satu berubah menjadi 7 dikalikan 100, 700%. Tidak ada sepertinya ya dalam rumus bisnis. Ini bisnisnya bisnis akhirat. Masya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang menarik, yang perlu kita tadabburi, dan sekaligus ini ijaz Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, adalah kalimat sumbulah. Jadi sumbulah ini bentuk tunggal, bentuk musanaknya sumbulatani. Kalau sumbulah satu tangkai, sumbulatani dua tangkai. Tapi kalau jamaknya sumbulatun, jadi tangkai yang banyak. Yang menarik yang kedua adalah dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan sab'a sanabil, 7 tangkai, tetapi memakai bentuk jamak yang lain. Tidak sab'a sumbulatin, 7 tangkai. Banyak sih banyak, tapi tidak sebanyak dengan sab'a sanabil. Kalau sab'a sumbulat sedikit lebih banyak, tapi kalau sab'a sanabil banyak sekali. Muslimin rahimakumullah. Inilah i'zaz diksi Al-Quranul Karim. Coba kita cari di Al-Quran, di surah yang lain yang ada kalimat sumbulah. Contohnya adalah di Al-Quran surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-43-nya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dan raja berkata, sungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku melihat 7 sapi yang gemuk memakan 7 sapi yang kurus. Dan aku melihat dalam mimpi itu 7 tangkai. 7 tangkai, bentuk jamak, sumbulat. Masya Allah. Di Al-Baqarah, sab'a sanabil, berkaitan dengan infak, dengan sedekah. Tetapi di dalam Al-Quran surah Yusuf, sab'a sumbulat, 7 tangkai pula. Tapi sedikit ini lebih banyak, berkaitan dengan kesulitan, berkaitan dengan kesusahan, berkaitan dengan musim kemarau. Tapi berkaitan dengan infak dan sedekah dan kedermawanan, maka banyak sekali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya coba pikirkan. Sekian puluh ribu kalimat dalam Al-Quran. Apakah ini sengaja baginda Nabi SAW membedakan antara di Al-Quran surah Yusuf dan di Al-Quran surah Al-Baqarah tadi? Tidak mungkin. Kenapa? Satu, surah Yusuf ini surah turunnya di Makkah. Jaraknya jauh sekali. Tahunnya pun berbeda. Jaraknya jauh, tahunnya pun berbeda. Kalau surah Yusuf turunnya di Mekah, kalau surah Al-Baqarah turunnya di Madinah. Masya Allah. Inilah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari satu kalimat saja, kalimat sumbulah, tangkai. Mudah-mudahan kita lebih interaktif lagi dengan Al-Quran, bisa membaca, mengkaji, dan lebih jauh mentadaburi di antaranya bagaimana kemukjizatan Al-Quran. Karena seringkali ketika kita mendengar, membaca, ya,
tentang mukjizat kita mengiyahkan saja, begitu ya, iya, kemudian kita terbelalak sambil tidak mengerti, begitu ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dengan mentadaburi ayat suci Al-Quran kita akan mengetahui isi mukjizat, kandungan dari sisi bahasa Al-Quran diantaranya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.